halo, halo, halo. Para pebisnis sukses di Indonesia ya. Ketemu lagi dengan saya Stevie Lengkong di sini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, wawancara dengan orang yang juga spesial banget. Yes, yaitu Pak Haryono. Yeay. Apa kabar Pak Haryono? Yes. Nah, seperti apa karir, pengalaman beliau dan kesuksesan beliau? Saksikan setelah iklan berikut ini. Nah, iya. Itu dia tadi, sekarang kita akan langsung mewawancarai Pak Har. Oke Pak Har, kita santai-santai, boleh nyenderan juga nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, gini Pak Har, yang paling pertama adalah saya langsung ke inti obrolan saya ini, ya. Yang mana Pak Har adalah sudah jatuh bangun dan melanglang buana di berbagai bisnis, terutama orang-orang yang nonton video ini pasti langsung bilang, loh itu Pak Hari, gitu kan. Artinya apa? Bisnis network marketing. Nah, kan ada pro dan kontra. Wah, network marketing kan begini, begitu, dan segala macamnya. Boleh Pak Har, kasih cerita-cerita dulu ngawalinnya gimana dan kenapa kok bisa jadi terkenal banget gitu di network marketing itu. Iya, saya memang sudah cuti itu mungkin 1,5 tahun lah, bilang 2 cuti tahun. Ya? Cuti saya. Ya cuti lah, karena ya banyak dialami oleh semua orang lah ya. Kita cuti 1,5 tahun, hampir 2 tahun cuti. Hampir 2 tahun. Lalu sebelum 2 tahun itu ke belakang berapa tahun? Ya dari 2000 mungkin 2009 2008. 2000-an lah saya udah mulai. Berarti belasan tahun lah ya. Ya. Oke. Nah, bisnis network marketingnya itu lebih cenderung dominan. Ya, oke. Selasa mau ke kantor. Tidak apa-apa, seru ya. Lanjut lagi. Oke. Baru. Nah, diulang lagi tadi, yang selama belasan tahun itu bisnis network marketingnya itu, ya, yang ada 2 jenis juga kan, bisnis network marketing, atau bahkan dibilang 3, yaitu murni, MLM murni, MLM binary system, dan investasi. Gitu. Nah, Pak Hari yang mana tuh? Saya ngawalin karir di network itu saya memang orang murni. Murni ya? Saya di murni, cuma saat itu saya benar-benar belum bisa dikatakan saya berkarir di sana. Karena saya masih punya bisnis lain. Oke. Jadi saya punya bisnis konvensional, cuma karena saya masuk situ karena ya memang karena produknya waktu itu dipakai oleh mertua cocok, saya masuk. Setelah itu saya pindah ke binary. Binary system. Binary system. Dan saya di binary itu cukup lumayan lah ya jenjang karir saya. Ya rata-rata langsung melekat dengan perusahaan. Melekat dengan perusahaan, artinya orang founder. Ya, orang. Oke. Beberapa kali megang di sana dan memang ya kalau dilihat dari fasilitas dan yang diberikan memang menggiurkan. Tapi capeknya adalah khususnya perusahaan-perusahaan yang saya pernah alami yang lokal. Lokal itu kita sudah terbang rumput, sudah jadi, jalan sudah bagus, tiba-tiba ganti manajemen. Ganti sistem gitu. Ganti manajemen. Orang yang nggak cocok sama kita, orang lama, kita di delay. Tahu ganti sistem. Jadi dia bolak-balik seperti itu terus. Tapi tadi yang dibilang fasilitas oke itu seperti apa? Misalnya? Ya saya support bulanan dapat. Duit itu ya? Duit bulanan. Nanti bonus di awal, terus roadshow, perjalanan, biaya acara, semua pokoknya semua itu saya tinggal investasi. Pokoknya ditanggung perusahaan full. Memang apakah itu ciri dari perusahaan binary system begitu ya? Jor di depan gitu bakar duit? Ya mungkin karena ini perusahaan baru dan dia panggil saya dan kebetulan saya dilihat punya aset, jadi saya diberikan fasilitas. Nah itu kita bangun dari 0 beneran sampai omset, tapi ya begitu resikonya. Tiba-tiba nggak panjang. Dan perusahaan sejenis itu menurut Pak Hari nih setelah berbagai perusahaan yang binary itu masanya itu expired date-nya gitu ya, itu bisa terukur nggak sih? Ya, sebetulnya kan gini ya, perusahaan-perusahaan lokal itu kan memang tergantung visi misinya perusahaan itu dibuat. Tapi cukup beresiko dengan pengalaman yang ada kalau perusahaan lokal yang patungan atau partneran pada saat di tengah jalan tiba-tiba partnernya bubar tuh. Itu biasa itu dilakukan. Terus ada lagi bikin baru lagi, bikin baru ya, gitu. bisa jadi begitu. Terus kedua ada juga partneran berebutan uang.
Satu sama lain tarik uang member atau uang aset yang ada akhirnya bubar lah. Nggak komit lah ya. Iya, ada juga bosnya ngiri pas bayar bonus itu, loh gedean member jadi yang punya perusahaan. Ngiri dia kan bonus kita. Aduh. Jadi itu yang membuat akhirnya ya saya cukup mengerti lah karena ini kan bisnis. Iya. Tapi yang membuat saya bilang tadi waktu sharing di forum kan saya bilang bahwa saya sebenarnya di Unihel ini harusnya saya dari sini dengan karakter dan latar belakang saya pas saya di situ harusnya saya dari sini, tapi saya meyakini itu kerja Tuhan. Bisa menggunakan hati saya, melapangkan hati saya, akhirnya saya anggap itu sebagai tantangan. Fantastis. Jadi, tapi jauh sebelum cerita ke bisnis Unihealth-nya Pak Hari, saya terusik untuk nanyain ke Pak Hari yang sudah jatuh bangun di sana itu, apa sih kira-kira ya titik-titik mana yang bikin orang tuh tergiur banget, akhirnya deh saya mendingan binary daripada murni. Karena memang hampir sebagian besar pemain network itu lebih suka binary. Alasannya misalnya uangnya cepat, duit cepat dapatnya. Jadi kalau saya dipanggil perusahaan terus ketemu owner, terus ownernya mempertontonkan kualitas produknya, saya langsung jawab, nggak penting produk buat kita, nggak ada produk pun kita bisa jual. Yang penting sistemnya cepat tetap uang. Itu ciri-ciri binary ya, kita bermain di binary ya. Ada produk, tidak ada produk. Iya, bahkan ada satu mekanisme nggak masuk akal. Apa tuh mekanisme? Tapi masuk rekening. Tapi yang masuk penjara ujungnya gitu nih. Oh gitu. Jadi banyak kita kadang-kadang mengingatkan teman-teman yang hari ini mau masuk ini, saya bilang kita ini masuk akal, masuk rekening dan nggak masuk penjara. Itu kalimatnya keren tuh. Itu dia kuncinya di situ. Jadi buat teman-teman yang hari ini memang hampir sebagian besar networking Indonesia itu khususnya perusahaan-perusahaan lokal ya. Itu pasti orientasinya binary. Binary. Karena sistem itu dia duitnya cepat. Produknya buang ke laut gitu. Join out. Ya lebih bahayanya lagi pada saat barang sudah booming, dia punya sniper. Tembak, barang numpuk, ujung-ujungnya undercutting price. Itu lebih bahaya. Nah, saya jarang bermain di situ. Saya mau main pilihan ulang. Itulah sebabnya kenapa 1,5 tahun hampir 2 tahun. Ya saya cuti. Ya, saya kalau ditawarin itu, kemarin masih ada perusahaan buat tawarin saya bilang, saya nggak bilang saya nggak akan main lagi. Saya bilang alasannya adrenalin saya belum nyampe. Masih, saya masih pengen main di rumah lah. Oh di rumah aja nggak main bener nih, nggak main. Iya. Jadi ngapain kerja? Ya nggak bisa itu. Berarti cutinya Pak Hari itu dari lelahnya hati batin. Apakah ini hanya bahasa saya doang? Apakah udah sekian belasan tahun itu lelah hati, aduh gue nipu orang nih, yang penting gue udah dapet duit cepet nih, daripada gue nanti masuk penjara, gue buru-buru pindah lagi perusahaan atau gimana? Kalau yang perusahaan saya sebelumnya itu kan waktu saya dipanggil terakhir saya di satu perusahaan lokal juga, founder juga, itu saya udah 2 tahun cuti juga sebetulnya. Cuma karena dipanggil, sudah marketing plan yang bagus, produknya bagus, terus dia punya perusahaan yang besar. Ya, tapi waktu di awal saya panggil sudah bilang, ini kelemahan lokal gini nih Bu. Waktu saat Ibu sudah mau naik, Ibu ganti manajemen. Oh enggak. Akhirnya kejadian juga, ganti manajemen dan itu sistem Bu. Setelah itu saya memang cuti. Jadi saya memilih perusahaan itu memang yang aman, tidak beresiko nipu. Dan ini saya juga marketing plan-nya saya lihat yang nggak akan ada potensi untuk bisnis. Itu saya pasti. Itu juga resiko saya. Nah, kalau lihat teman-teman sekarang nih yang masih terus bergelut di binary begitu, itu mereka punya baterai cadangan gitu atau ya, sebetulnya kan yang saya bilang itu mereka ini sebetulnya hari ini banyak beberapa orang yang masih konsisten dengan satu produk gitu. Ada orang yang memang sudah mulai bawa keranjang itu dalam pengertian dia 2-3 perusahaan dengan waktu yang sama. Istilahnya keren banget. Ya itu bawa keranjang. Terus saya tidak bisa salahkan mereka karena mereka hidup dari situ. Iya. Memang saya selalu katakan ke teman-teman bahwa nggak usah khawatir gitu. Kita dengan cara seperti ini kenapa? Karena ada filosofi
burung itu terbang selalu dengan bulu yang sama. Yes, sayap sama warna. Sama. Seperti juga kita. Ya. Kita akan berteman dengan berkerabat kumpulan itu tetap dengan gaya yang sama. Yes. Kalau dia masuk ke komunitas kita, dia akan tersingkir sendiri. Nggak usah diusir, dia akan tersingkir. Kenapa? Karena gayanya beda. Gaya yang beda. Jadi saya cukup maklumin dan saya memang tidak nggak mau usir lah. Ya udah urus saja. Terus saja gitu ya. Yang penting saya diajak, saya nggak mau gitu. Mau jadi super leader, ngumpulnya sama super iya. leader gitu. Ya wawancara super leader pasti jadi super leader. Weh. Oke, Bulan ini itu. open. Yes, bulan ini Januari 2020 open super leader pakharyono.info ya, www.haryono.info. Alright, keren. Baik, kita sekarang masuk ke sesi 2 nih Pak. Yang mana hal-hal apa yang bikin Pak Hari tertarik dan gimana ngawalinya sampai jadi kenal Unihealth ini? Jadi jujur saya di Unihealth ini pertama saya berpikir bahwa ini memang Tuhan kasih tempat saya. Oke. Sinyalnya dari mana bisa tahu Tuhan kasih tempat? Saya biasa kalau dipanggil perusahaan itu saya selalu bilang, Pak, kamu mesin saya di sana. Jadi Bapak nggak usah suruh saya cepat-cepat. Panas lambat. Kalau sudah panas, Bapak nggak usah cari saya pasti mau. Nah waktu saya masuk dan itu biasanya terasa ya. Kita ketemu ownernya atau manajemen kita terasa. Oh, ngawalnya gimana nih? Coba Dalam bahasanya awalnya. klik lagi. Jadi waktu saya di Unihealth itu sebetulnya kan Kenal pertamanya nih. saya sama Pak Jainal ini kan teman lama. Lama dihubungin Enggak dihubungin, saya tiap kali ngajak ngopi. Nah, sebulan sekali. Jadi saya waktu ketemu Pak Jainal itu ngajarin, mau ngajak dia. Saya kan ini developer multi level gitu. Oke. Jadi saya buat enggak, saya developer lah. Jadi Website. enggak ada multi level ya, bisnis ya. Bisnis. Jadi ada teman minta bikinin saya multi level. Saya tahu Pak Jainal itu ada online-nya. Saya panggil, terus kita ketemuan. Saya cerita lah tentang itu. Ahlinya Saya biasa membuatkan bisnis multi level. Sistem dari manajemen, dari orang, sampai mulai itu saya cari. Nah itu udah mengerucut waktu itu. Saya panggil Pak Jainal. Bos, ketemu lah kita di McD ngopi. Dan selama ini dia mah nggak pernah prospek saya tentang itu. Oke. Itu jagonya dia. Kulitnya nggak gatel. Nah, tiba-tiba saya dikasih legres. Bukan ada itu. Kira biji anggur kulit tomat. Saya dua. Dikasih dua, saya dua. Apaan nih? Ini dia cerita lah nih. Ada yang extra biji anggur. Oh iya udah. Dua nih ya. Udah selesai itu. Gimana rasanya? Rasanya saya bilang gitu. Badan saya ini kan badan overdosis. Setiap produk multi level pasti masuk mulut saya. Iya. Saya nggak ada rahasia, saya bilang biasa aja. Karena kan baru belum tahu. Terus dia ambil kertas. Lu mau ke Eropa nggak? Itu gimana? Ini loh, ke Eropa hanya 100 juta sebulan. Lu 8 kali ke Eropa. Bener loh? Serius? Iya serius. Saya berpikir kalau dia benerin itu nggak mungkin. Karena Pak Hari yang bikin Dia bikin, hitungannya. saya tahu marketing kan. Terus. Jadi TV. Lagi bikin TV. Oh, sorry ganggu. Lanjut nggak apa-apa. Betul. jadi apa? Yang kira harus di syuting gitu. Jadi serius nih tuh. Iya, 100 juta sebulan. 8 kali dapat tiket 2. Canda lu. Iya serius. Udah tuh. Nah, saya udah hitung. Ini nih bohong. Tapi saya lihat dia cerita lah tentang apa? Dia buka katalog. Ada so. Ya udah, selesai sampai di situ. Hanya Sampai di cepasin situ. Eropa 100 juta kali 8. Pulang saya dikasih katalog kan. Iya. Ini sih saya WA lagi, bro, ketemu kita. Mulai kita kedua. Terus. Ketemu kedua, jelasin gua marketing plan, jelasin. Ini bukan murni saya. Tapi apa? Ini murni rasa binary. Murni Rasa rasa binary pemirsa. Sebenarnya murni rasa binary. Kenapa tuh? Kenapa bisa gitu? Karena murninya itu dia berbeda dengan murni yang benar-benar murni. Oke. Kan simpel banget. Bisa 100 juta buat orang-orang kita pemain perusahaan binary itu kalau mau berangkat ke Eropa dengan satu tiket aja minimal dia harus punya 20.000 titik kiri kan. 20.000 titik kiri kanan kali satu titik berapa?
Ya tinggal hitung aja pakai joinnya bro. Kalau pakai joinnya sekarang kan bayarnya rata-rata 1,6. 1,6, 1,5 lah. Ya anggaplah paling kecil 10.000 aja udah 20.000. Nah itu ditunggu bukan tahun itu bisa 2, 3, 4 tahun. Tapi di Unihealth buktinya Waktu Pak di Heri iya, jadi 20 saya kemarin waktu saya itu saya baca, ya sudah ketemu. Saya tanya sama dia, lu serius mau rekrut gua? Dia kaget. Oh lu yang nanya gua? Oh juga gua yang lu mau serius jalan begini? nyerahin diri. Gua tanya lu serius kan rekrut gua? Kenapa dia tanya? Serius, ntar gua udah jalan, lu hilang lagi. Oh enggak. Kalau serius saya kasih saran, harus gini. Apa tuh salah satunya? Lu harus konsisten. Konsisten Kedua, gimana? lu harus temenin gua sampai gua ngerti. Oke, terus. Karena gua nggak ngerti nih. Kan gua kertas putih sekarang. Lu yang harus bimbing gua. Oke, siap. Oke. 1, 2. Lu nggak boleh pindah dulu ya sebelum gua sukses. Kalau pindah gitu. Pindah perusahaan. Iya maksudnya. Gua belum jalan udah pindah. Udah lu selamanya nggak bakal gua ikut lu lagi. Oke, siap. Ketiga, lu ajarin gua. Oke, siap. Kan dia tahu saya waktu itu kan. Dia tahu kan saya waktu itu. Udah clear. Salaman gitu. Kantor, ketemu lah Pak Riki ngobrol langsung di Rawa Sumur. Kantor Rawa Sumur. Rawa Sumur lah. Oke. Rawa Sumur, Pulau Gadung ya. ketemu Pak Riki di lobi tuh. Nah, Tiba-tiba Pak Riki turun dari lift. nah, Salaman gitu lah bertiga. Nah, terus? Salaman. Saya ntar ada waktu katanya. Bisa ketemu. Saya juga bingung siapa. Presiden Direktur Uni. Iya, ajak ketemu. Ke atas. Oh iya, Ada waktu. kita ke atas. Sampai di atas. Maka itu saya bilang ini gua sentuh. Wah, jiwa itu. Kata Kalau- mutiara muncul. Itu kata mutiaranya luar biasa pedes. Jadi kalau dalam bahasa, ya saya bilang tadi kalau ikutin karakter saya nggak di sini. Karena saya kan pelaku, Iya. saya pelaku pemain juga, saya pelaku bisnis juga. Tapi ternyata Tuhan di saat itu membuat saya diam, tidak melawan, tidak adu argumen, fantastis. Ya. Saya diam saja. Terima semua. Saya terima dan Tuhan melapangkan hati saya dan supaya saya nggak melawan. Sudah saya pulang terus masih komunikasi dengan Jena, terus ya udah saya terus jalan ya. Setiap hari ke kantor ketemu Pak Dik, menyerap ilmunya mulai pelan. Sampai terakhir waktu habis leader Academy, itu kan kumpul di kantor. Di Hotel Indonesia ya. Ya kan kumpul di kantor kan, ketemu Pak Marsudi, ketemu Pak Ustadz. Di meja bundar bawah itulah saya setting dulu, saya coret-coret. Nih bro, gua mau posting, gua langsung SPM gitu. Bulan depan gua langsung elit, depannya gua langsung. Sebelumnya gua nggak Super mau. leader. Pak Ustadz dengar, Pak Ustadz Medan, Iya, Wahid. iya. Saya waktu itu belum tahu kalau di Indo itu Ustadz. Oh, oke. Saya bantu doa Pak. Wah, salaman lah saya di situ. Wih, keren. Siap Pak, saya nggak tahu kalau beliau Ustadz. Saya doain Pak, oh siap Pak, terima kasih Pak. Selamat. Tiga tuh sama Pak Ustadz, saya, Dena. Saya lagi coret-coret, Pak Ustadz nggak ada. Kamu mau posting ini, bro, boleh nggak bro? Boleh. Gua maunya gini-gini ya, oke. Pokoknya gua tiap bulan harus naik peringkat. Siap. Pak Ustadz, aminin. Udah. Jadi belajar itu pun saya nggak ikut leader, sama sekali saya nggak. Leader hari ini besar itu Dari karena perusahaan lain nggak direkrut lah ya. dan tim saya nggak ikut. Mungkin betul-betul dari Ini nol. benar-benar saya cop ibarat elang. Saya ini sekarang usia elang yang ke-40 yang harus patahkan paruhnya, cabut bulunya selama 5 bulan di atas. Itu saya lakukan. Merinding gua nih dengarnya berada. Karena filosofi itu mengingatkan saya bahwa hari ini kalau saya pakai tim saya pasti kejedot tembok. Betul. Saya panggil dia ke Jakarta harus kasih tiket, hotel, udah segitu. Jadi saya nggak ngajak teman-teman, ya mohon maaf, hari ini saya belum ngajak lagi. Dengar. Nanti Innova datang baru saya kasih tiket. Jadi hari ini khusus teman-teman yang konvensional semua, terapis dan orang-orang yang memang serius untuk langsung. Jadi sama sekali nggak bawa rombongannya. Saya enggak kasih, saya enggak infokan. Nah, satu lagi, Tuhan punya cara supaya saya enggak, teman-teman saya enggak pernah lihat status saya. Itu tiba-tiba WA saya terblokir. Nomor saya sudah belasan tahun Ini itu jalan Tuhan ya. terblokir WA saya. Jadi saya harus ganti nomor WA baru. Maksudnya nggak pernah isi pulsa atau hilang Enggak. gitu, Mas? Saya enggak sengaja tiba-tiba saya nge-broadcast. Karena orang nge-broadcast saya balas. Mungkin ada yang laporin karena WA saya WA bisnis. Blokir WA saya ganti nomor baru sekarang. Jadi hampir sebagian teman saya satu jaringan kemana-mana. Kecuali saya hubungin beliau. Saya bilang wah, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang saya di dulu. Sayang Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau waktunya saya akan hubungin beliau.
Jadi pelan-pelan saya berjalan di sini, tapi setelah saya tahu bahwa ini sistem murni tapi rasa binary, saya sudah bisa berhitung. Makalah tercetus di tim kita itu Apa yang mau dilakukan oleh Pak Hari goal untuk super orang leader baru? itu 7 bulan. Wow, goal super leader 7 bulan, 5 SPM. 7 bulan. Asal satu syarat. Dia harus main nyamping dan harus ikut kita. Polanya. Nah, kemarin ada satu ibu di bawah yang saya naik elit, Pak saya mau dong. Terus saya bilang, kamu harus punya komitmen. Komitmen apa? Komitmen dengan diri kamu sendiri. Apa komitmen itu? Kamu harus belajar. Tapi teknik atau strateginya apa? Cetak stokis kah, rekrut tiap hari kah, atau jualan Saya kah? standby di kantor, bikin acara rutin setiap Selasa dan Sabtu. Perekrutan ini. Ya, jadi metode yang saya lakukan ini bukan metode baru, bukan metode yang saya buat. Saya ikut Dunia Academy. Karena memang mentor saya menyuruh seperti itu. Ya. Hampir 2 minggu kan saya nempel sama Pak Riki, Par nyamping. Maksudnya sini nyamping, gua biasa tusuk sate. Iya betul. Karena pertama kali itu Pak Bambang saya tusuk sate. Oke. Di bawah Pak Bambang itu saya tusuk sate semua sampai ke dalaman 8 ke 9, 7 level lah saya tusuk sate. Pas udah saya pasti samping Pak, udah saya hantam samping sekarang. Samping saya sekarang udah 9. Wah fantastis. 9. Tapi yang saya pakai jalankan baru 3 atau 4. Jadi saya udah siapin, tapi itu saya masih diaman aja. Karena itu memang bukan leader. Membentuk mereka untuk bisa mau bergerak jalan itu dengan kalimat-kalimat seperti apa? Ini contoh buat NLP. Saya selalu mengatakan bahwa kalau Jalan kamu enggak, saya kemarin tanya, kemarin kan ada orang beberapa yang bilang malu, susah, takut. Saya tanya, sebetulnya yang malu, dan saya pertama ngomong, di sini setiap kali saya mau masuk bisnis apa, yang saya hitung itu bukan untung. Yang saya pertama lihat itu yang harus aku resikonya. Itu dulu yang untung. Kalau kamu untung, pada saat ada resiko, kamu akan maki-maki orang yang ngajak. Betul. Karena kamu nggak pernah terbayangkan resiko yang akan timbul. Obrolin dulu resikonya. Saya selalu hitung resikonya. Apa resikonya di dunia? Nggak ada. Kamu beli produk 1,6 juta pakai Januari hari ini. Kamu dapat produk 3,6 juta. Pertanyaannya segini gimana? Kamu baru produk kamu bisa minum. Fantastis. Berarti ini ada resiko. Resiko kedua cuma satu, apa? Kamu ditolak perang. Keren. Betul nggak? Betul. Tapi pertanyaannya sekarang hampir 10 orang pemain networking yang nolak itu bukan orang, Tapi diri sendiri. diri sendiri. Dia mau prospek nih temennya nih, dulu leader besar katanya. Wah, sekarang lagi gembel. Gua datang inter dia malah minjem duit, yang nolak Iya. ya? Yang nolak diri sendiri. Saya bilang begitu. Jadi kalau kamu mau ya, jadikan uang itu urusan kedua. Urusan pertamanya apa? Bantu orang. Bantu aja orang. Iya. Karena uang itu nempel dengan prestasi. Yes. Kalau kamu kejar uang, bisa jadi apapun bisa kamu lakukan dengan cara apa. Uni Health ini kan punya filosofi. Saya selalu katakan Uni Health ini sudah dipakai filosofi ini dari tahun 46. Untuk menjadi orang terhormat itu gampang, ya kan? Jadi donatur terhormat, pakai baju agamis juga terhormat. Tapi masalahnya kamu bisa nggak punya perilaku terpuji? Ya, betul. Itu perlu waktu dan perlu konsistensi. Oke, Pak Riki. Oh, masih Iya, masih gini nggak apa-apa. sukses ya. Thank you. Thank you, Pak Riki. Oh, mobilnya ini kayaknya warna apa? Udah putihan tadi katanya. Grey. Grey. Oh, putih. Abu-abu Oh, gelap. iya. Abu-abu gelap. Bye. Mahal apa warnanya? Saya hitam, Pak. Oh, hitam ya. Istri pesan. Mobil Innova Oh, iya. dari Unihat Aduh, ya. thank you. Tapi ini modelnya lebih baru. Oh iya. Saya upgrade. Yang apa tuh? Ventur. Ventur. Upgrade lah. Dapat 65 juta nggak upgrade gimana? Jadi maksudnya biar ke upgrade juga gitu. Iya. Nggak mungkin dapat 60 juta. Kalau misalnya GSL jadinya langsung 3 diborong. Oh iya. 4 loh. 15, 20, 30. GSL-nya berapa nih? 60. 65. Mus 110. Dapat brio lagi ya, Pak? 111. Iya. Wow. Langsung loh. Itu langsung Satu dapat dua aja semua bulan itu. ini titik gue SPN. Oh aman itu sudah. Yang GSL yang mana? Istri. Saya Istri. bilang ya, saya yang kasih ucapan selamat itu Ibu Luna sebenarnya. Saya bilang itu tadi. Titikku belum apa. Itu yang juga lebih keren. Nama istri duluan yang itu ya. Karena kita mau berangkat 4 orang. Oh. Kan anak satu lagi ya ponakan. Tapi ini bakarnya keren sambil direkam lagi sudah. Tuh kan. Terus ya, Don. Kanisa Tejo. Bye. Lanjut. Lanjut ya. Tinggal beberapa
saat lagi. Oke. Jadi Ya, jadi intinya itu saya Bang balik bang, thank you Oke. ya. Yes, makasih ya. plan nih. Apa nih? Sukses. Ini tinggal nunggu sebelah naik langsung. Oh jadi, amin. Sukses. Jadi saya bilang ke teman-teman gitu, dan memang proses ini pada saat kita, ya ini pengalaman saya ya. Pada saat kita masuk perusahaan itu terasa klik, itu terasa Tuhan punya tangan di kita. Amin. Karena kalau ya kita kan pernah berapa kali masuk perusahaan yang rasanya enggak. Saya berapa kali prospek pas ketemu, saya nggak rasain apa-apa, saya nggak jalan. Nah, ini penting nih. Padahal tantangan Sisi pertama itu. saya di Uni Elit itu harusnya saya nggak jalan ketemu Mr. Presiden. Nggak jalan. Berarti gini, yang sesi barusan nih tentang kerohanian, apakah setelah dapat informasi Uni Health ini dan baca katalog tadi langsung ngobrol sama istri dan doa bareng atau gimana? Ya, saya kebetulan punya istri yang doanya lumayan kuat. Oh, Lumayan. jadi Jadi beliau, ya, tadi waktu saya jalan beliau biasa aja. Ya udah dukung aja lah. Tapi pas nggak ngopi dulu. Iya, oke. Oh iya, ulang tahun Saya mau ajak. Dia bilang kelamaan di hotel. Iya. Kecuali buka kamar, dia bilang buka kamar cuma berapa jam? Ini kan 4 jam. Oke, thank you, Pak. Tapi itu jangan dimasukin ke itu. Iya, nanti saya cut. Lanjut. Jadi istri memang istrinya dia kuat doanya, sehingga pada saat jalan pun ya kan, dulu saya di networking ini saya kemana-mana selalu berdua. Saya di NTT 2 tahun berdua, saya di Papua tahun berdua. Jadi saya memang selalu tiap kali roadshow keliling, tiap kali saya duduk saya pasti berdua. pemirsa luar biasa ya, contoh figur top leader. Sebenarnya Boy itu bukan karena luar biasa, tapi saya cari apa? Yang pertama saya laki-laki. Kalau saya ada istri kan minimal Dari godaan. siap. Siap. Iya, Pak. Jadi Oh, oke. Goodie bag ya. Siap. Jadi mereda godaan. ya saya pun bukan orang administrasi, makan, apa, hotel semua siap. Istri. Tugas saya hanya presentasi toh. Kerja sinergi yang luar biasa ya. Baik, berarti ini kita masuk sesi yang ketiga terakhir, yaitu pesan-pesan singkat kepada yang menonton video ini, himbauan dan bahkan mungkin ajakan arahan, silakan. Ya intinya buat teman-teman yang di UniHealth hari ini maupun yang di luar, UniHealth ini adalah perusahaan yang dibangun dengan kultur filosofi yang kuat. Kenapa? Karena filosofi itu berjalan sudah hampir 73 tahun, dan barang ini produk yang menurut saya bukan produk sugesti, produk yang berdasarkan uji klinis dan sistemnya juga cepat, unik, sangat unik. Produk sugesti itu boleh dijabarin sedikit? Ya produk yang Produk produksi nggak biasa. jelas, produk biasa yang Tapi tidak di jelas. Ya karena faktor ya endorse-nya luar biasa jadi bagus. Jadi saya dulu mengerjakan produk industri yang jadi bagus. Nah kata ini yang terakhir adalah ini momentum gitu. Nah, kita masuk di UNEL itu kita tidak dalam kondisi berdarah-darah. Kenapa? Karena sistem manajemen, sistem training, sistem marketing plan-nya sudah stabil. nggak berdarah-darah ya. Nah, ya kalau kita berdarah-darah itu karena bagian dari proses yang kita alami. Tapi dari sistem perusahaan semua ya, sudah stabil sehingga kita tinggal menjaga saja. Ya kalau dalam bahasa muslimnya ya bismillah, gitu kan. Dalam yang lainnya ya kita ucap syukur aja sama Tuhan. Kita berkat supaya ini dimudahkan. Itu aja. Baik, terima kasih Fahar. You are the best inspirator buat Minta banyak dukungan orang. doanya. Ya, oke, kita doakan juga Pak Har yang rencananya bulan ini masuk Open Super Leader dan Siap. juga Gold Super Leader. Semua target impiannya tercapai dalam kasih Tuhan. Siap. Ya, saya Stevie Lenggong bersama Pak Har. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa, ya tentu tombol yang di bawah sini nih, tombol merah subscribe ya. Oke. Dan juga share ini bagikan kepada teman-teman dan juga like. Saya Stevie Lengkong dan Pari pamit. Unial Family, semangat, sehat,
Yes, race to the star.